Yang pertama ada fisiologi laktasi. Fisiologi laktasi dibagi menjadi 4, yaitu aspek anatomi kelenjar mamaria, kontrol mamogenesis, kolostrum laktogenesis, dan sekresi susu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada aspek anatomi kelenjar mamaria. Sel-sel sekresi susu dari kelenjar mamaria berkembang melalui proliferasi epitelium ke dalam struktur yang disebut alveoli. Susu sebagian besar terakumulasikan sebelum diperah atau disusui disimpan di dalam alveoli sisterna. Sistem suspensori dalam ambing memungkinkan jumlah besar susu yang bisa dimuat di ambing. Yang kedua ada kontrol mamogenesis. Perkembangan embrionik, ada perkembangan embrionik, perkembangan fetus, perkembangan pada periode postnatal, dan juga perkembangan selama kebuntingan. Pada perkembangan embrionik ini, dia area sel-sel epitelial yang kecil dan tebal, yang pada sapi dapat terlihat kira-kira pada umur 30 hari. Yang kedua ada perkembangan fetus. Pucuk atau kuncup mamai ini dapat terlihat pada bagian awal periode fetus. Pada sapi, pucuk mamai dapat ditemukan di bagian tengah garis ventral dari embrio dan selanjutnya tumbuh ke bagian depan dan belakang kuarter. Yang ketiga ada perkembangan pada periode postnatal. Setelah lahir, mamai tumbuh terus dengan kecepatan tumbuh seperti umumnya pertumbuhan badan sampai kira-kira umur 3 bulan. Dari umur 3 bulan sampai sebelum pubertas, kecepatan tumbuh mamai lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan badan. Growth hormone terlibat sebagai regulator pada pertumbuhan ini. Selanjutnya ada perkembangan selama kebuntingan. Setelah kebuntingan, perkembangan mamai akan berlanjut dengan kecepatan perkembangan yang tinggi pada akhir masa kebuntingan, yang paralel dengan kecepatan pertumbuhan fetus. Konsentrasi progesteron tinggi sepanjang masa kebuntingan, walaupun lebih tinggi pada awal kebuntingan, sementara konsentrasi estrogen lebih tinggi pada akhir masa kebuntingan, yaitu pada periode pertumbuhan terbesar dari kelenjar mamai. Selanjutnya ada kolostrum laktogenesis. Selama kebuntingan, perkembangan kelenjar mamai yang maksimal terjadi untuk mempersiapkan produksi susu atau laktogenesis, yang dimulai pada saat pedet lahir. Susu yang diproduksi pertama kali disebut kolostrum dan kaya akan antibodi. Selanjutnya, anatomi ambing. Ambing sapi perah terdiri atas 4 kelenjar mamaria yang tergabung menjadi satu. Ambing merupakan kelenjar kulit yang berambut, kecuali bagian putingnya. Ambing terpisah menjadi 2 bagian, yakni kiri dan kanan, oleh lekuk intermamaria. Ambing tersusun atas sekumpulan jaringan sekretori. Struktur eksternal anatomi pada ambing. Anatomi ambing terbagi atas 4 kuartir, yakni kiri dan kanan, yang dipisahkan oleh ligamentum suspensorium medialis. Sedangkan bagian depan dan belakang dipisahkan oleh ligamentum suspensorium lateralis. Rata-rata kuartir belakang lebih besar dengan perbandingan 60:40, sehingga kuartir belakang memproduksi lebih banyak daripada kuartir depan. Tiap-tiap kuartir memiliki satu puting, namun ada kalanya pada kuartir belakang ada puting tambahan atau ekstratit yang tidak berfungsi dan dapat dipotong atau dihilangkan pada umur 1-3 bulan. Puting memiliki bentuk bulat seragam pada masing-masing kuartir dan terletak seperti bujur sangkar. Struktur internal anatomi pada ambing. Pada struktur anatomi ambing terdapat alveolus, alveoli, lobulus, lobuli, milk ductus, gland cistern, streak canal, dan titmitis. Yang dimana alveolus merupakan sel-sel pembentuk air susu, alveoli merupakan kumpulan dari alveolus, lobulus merupakan kumpulan dari alveoli, lobuli merupakan kumpulan dari lobulus, milk ductus merupakan saluran air susu, gland cistern merupakan tempat penampungan air susu, streak canal merupakan bagian bawah puting yang berfungsi mencegah masuknya mikroba, dan titmitis merupakan lubang puting. Pembentukan susu. Pada proses pembentukan susu, terjadi 3 biosintesis, yaitu yang pertama sintesis laktosa, yang kedua sintesis protein, dan yang ketiga sintesis lemak.
Pembentukan sintesis laktosa terjadi di aparatus Golgi, tepatnya pada sel sekretori kelenjar ambing. Proses ini terjadi dari serat kasar yang ada di pakan, kemudian difermentasikan oleh mikroba rumen menjadi VFA. VFA ini mengandung propionat, butirat, dan asetat. Propionat disintesis melalui proses gluconeogenesis di hati menjadi glukosa. Glukosa ini kemudian diedarkan oleh pembuluh darah menuju sel sekretoris. Di sel sekretoris, 1 mol glukosa diubah menjadi galaktosa. Di sana terjadi proses kondensasi antara glukosa dan galaktosa menjadi laktosa susu yang dibantu oleh enzim sintesis laktosa. Pada proses biosintesis protein susu, tiap pakan ternak mengandung protein dan NPN atau non-protein nitrogen, di mana protein sendiri terbagi menjadi 2, yaitu RDP atau protein yang dapat dicerna dalam rumen dan protein yang tidak dapat dicerna dalam rumen atau RUP. RDP akan masuk dalam rumen, dicerna, dan kemudian menghasilkan NH3. NH3 akan ditambahkan dengan NH3 dari hasil pemecahan NPN, kemudian dimanfaatkan oleh mikroba rumen. Mikroba rumen yang mati akan menjadi jasad rinik. Inilah yang akan menjadi sumber protein bagi rumenansia yang kemudian akan disalurkan menuju usus halus bersama dengan RUP dan diserap menjadi asam amino. Asam amino akan disalurkan oleh peredaran darah menuju sel sekretori ambing. Kemudian asam amino akan mengalami 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi, yang kemudian akan menjadi protein susu. Yang terakhir, biosintesis lemak susu terdiri dari 20% bahan pakan yang dikonsumsi oleh ternak. Pada rumen, bahan pakan akan mengalami proses fermentasi oleh mikroba dan menjadi VFA. VFA terdiri dari propionat, butirat, dan asetat. Pada hati, asetat dan butirat akan disintesis menjadi asam lemak. Asam lemak ini akan bergabung dengan trigliserida darah dan glukosa darah menuju ke sel sekretori ambing, tepatnya pada sitoplasma. Pada bagian ini, ketiganya akan diproses atau disintesis menjadi lemak susu. Mekanisme aliran susu. Aliran atau ejeksi air susu terjadi akibat berkontraksinya sel-sel mioepitel yang mengitari alveolus. Ejeksi air susu merupakan suatu refleks neurohormonal yang berkaitan dengan pelepasan hormon oksitosin. Di dalam proses ini, terdapat 2 komponen yang terlibat, yaitu komponen neural atau aferen dan juga komponen hormonal atau eferen. Yang pertama, komponen neural. Bagian paling besar dari inervasi kelenjar ambing pada sapi berada pada puting. Stimulasi puting ini secara mekanis akan mengaktifkan reseptor rangsangan yang sensitif terhadap tekanan pada kulit. Dari puting, impuls saraf akan diteruskan melalui lintasan saraf spinotalmik ke otak, yaitu ke hipotalamus, dan selanjutnya ke pituitari anterior, yang menyebabkan pelepasan oksitosin dan neuropisin ke dalam aliran darah. Yang kedua, komponen hormonal. Lintasan eferen dimulai dengan dilepaskannya oksitosin ke dalam aliran darah. Dari kelenjar pituitari darah akan membawa oksitosin ke kelenjar susu, dan di sana akan terikat ke reseptor-reseptor oksitosin pada sel-sel mioepitel yang pada gilirannya akan menyebabkan sel-sel ini berkontraksi. Kontraksi sel-sel mioepitel akan mendorong air susu dari kelenjar susu mulai dari lumen alveoli keluar melalui pintu puting. Jumlah reseptor oksitosin pada kelenjar ambing akan meningkat pada masa laktasi. Selanjutnya, proses pelepasan air susu. Yang pertama, inisiasi pelepasan hormon oksitosin dapat dirangsang oleh aktivitas penyusui oleh pedet, pemerahan, pembasuhan ambing, dan kehadiran pedet. Selain itu, rangsangan juga diperoleh dari suara, bau, dan rutinitas yang dialami sapi pada atau sekitar waktu memerah susu. Yang kedua, rangsangan syaraf melalui sumsum tulang belakang sampai ke nuklei paraventrikular dari hipotalamus dan kemudian berjalan ke pituitari posterior, tempat dilepaskannya oksitosin ke dalam aliran darah.
Selanjutnya, oksitosin akan menyebar di kapiler dan menyebabkan kontraksi sel mioepitel yang mengelilingi alveoli dan pembuluh-pembuluh lebih kecil. Pelepasan oksitosin ini akan menyebabkan massa pembuluh darah yang saling berhubungan di dasar puting terisi dengan darah, membuat puting lebih tegak dan memungkinkan susu masuk dari ambing yang lebih tinggi dan melewati puting. Oksitosin ini akan mendorong otot-otot di seluruh ambing untuk bertindak mengeluarkan susu. Yang paling penting, sel-sel mioepitel yang ada di sekitar alveolus berkontraksi dan memaksa susu masuk ke berbagai saluran dalam ambing, turun ke dalam kantung ambing, dan kemudian ke dalam kantung puting, siap untuk susu dikeluarkan. Selain pelepasan air susu, dapat terjadi juga apabila keadaan lingkungan yang tidak menyenangkan saat pemerahan, seperti terjadinya stres pada sapi dan biasanya stres pasca partus, dapat terjadi hambatan atau inhibisi ejeksi air susu. Inhibisi ejeksi air susu ini dapat terjadi melalui dua mekanisme. Yang pertama, inhibisi periferal atau yang disebabkan oleh rendahnya konsentrasi oksitosin yang sampai ke sel-sel mioepitel. Yang kedua adalah inhibisi sentral, disebabkan oleh rendahnya jumlah oksitosin yang disekresikan oleh kelenjar pituitari. Untuk prosesnya, penghambatan dikarenakan adanya aksi pemblokan hormon oksitosin oleh hormon antagonis yaitu ketoselamin yang berupa epinefrin dan norepinefrin. Kedua hormon ini biasanya dilepaskan sebagai respon terhadap kondisi stres dan menyebabkan kenaikan tegangan otot-otot halus, kelenjar ambing, dan pembuluh darah. Kondisi seperti ini akan membatasi jumlah oksitosin yang sampai ke mioepitel dan menyebabkan oklusi dan berkurangnya kontraksi, sehingga susu yang dikeluarkan pun terhambat. Mekanisme alveoli. Sistem saluran ambing terdiri atas serangkaian saluran air yang berawal pada alveoli dan berakhir pada saluran keluar. Pelepasan susu ke dalam lumen alveolus terjadi tanpa bagian dalam sel. Komponen individual susu disimpan terpisah di dalam sel ambing. Karena itu, susu sebenarnya belum terbentuk sampai komponen susu masuk ke lumen alveoler, tempat komponen-komponen ini bercampur. Butir lemak terbentuk di sebagian kecil sel, kemudian ukurannya membesar dan bergerak perlahan ke lumen alveoler. Membran sel membungkus butir lemak saat butir lemak menekan keluar sel. Kemudian, butir lemak dijepit oleh membran luar permukaan sel dan menjadi bebas di dalam alveolus. Sebaliknya, protein susu dibungkus di dalam sel ambing seperti butiran asing di dalam vakuola, lalu protein susu dilepaskan ke dalam lumen alveoli tanpa melepaskan penutup membran sel.